Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mas Mahden, saya salah bawa bahasa Indonesia, bisa ambilkan. Saya minta maaf pekan lalu tidak bisa mengajar karena ada tamu pesantren yang datang dan Ustadz harus menyambut dan menemui tamu yang hadir. Tetapi Ustadz sudah memberikan tugas. Siapa yang menggantikan kemarin? Ustadz Irwan. Ustadz Irwan atau Ustadz Abdullah? Ustadz Abdullah. Sudah dibaca? Sudah dihafal? Belum, kenapa tidak dihafal? Memang Ustadz tidak berharap kalian menghafal, tetapi kalian perlu memahami isinya. Kemarin Ustadz sudah memberikan sebuah cerita, yaitu tentang Alqamah. Kenapa Ustadz memberikan cerita tentang Alqamah? Karena sebenarnya jazakallahu khairan. Ya, sebelum kita mulai, Ustadz absen dulu. Romero Halim di rumah, Abdul Hafiz di rumah, Adam Zain, Ahmad Irwan Syah, Dio Pramudia, Fatur Rahim, Habibi Zaki, Muhammad Akbar Dwi Cahyo, Muhammad Akila Arkananta, Muhammad Ardan Mahendra Dewa, Muhammad Ashifa Elham Nasution, Muhammad Fadri Marzuka Gani, Muhammad Farid Rizki, Muhammad Hairul Ridho, Muhammad Noval Sidik online, Muhammad Rafi Andika ke WC, Muhammad Raihan Akrom Ramadan, Muhammad Sultan Rozan Atarish, Muhammad Syamsi online ya, Rafli online, Rendra Baruna Alamsyah, Rifki Andika Hafid, Syafiq Abimanyu. Ya. Jazakallahu khairan. Tadi Ustadz mengatakan bahwa sebenarnya bab 2 ini yang akan kita bahas adalah tentang cerita fiksi. Tetapi di dalam syariat Islam kita tidak boleh membaca maupun menulis cerita fiksi. Oleh karena itu, Ustadz ganti dengan sebuah cerita yang merupakan cerita non-fiksi. Apa itu cerita non-fiksi? Cerita yang nyata, yang benar-benar terjadi. Kisah Alqamah benar-benar terjadi?
Insya Allah benar-benar terjadi. Dan pada dasarnya, cerita fiksi dan cerita non-fiksi itu hampir sama. Yang membedakan hanya kalau fiksi itu khayalan, kalau non-fiksi itu nyata. Khayalan sifatnya lebih ke arah dusta. Makanya kita tidak diperbolehkan. Dan di sini Ustadz ganti dengan bahasan dengan cerita non-fiksi. Pada dasarnya, baik cerita fiksi maupun non-fiksi, ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah penokohan, kemudian yang kedua adalah alur, yang ketiga adalah latar. Silakan dicatat. Latar terbagi menjadi 2, yaitu latar tempat dan waktu. Masya Allah. Suasana itu nanti masuknya di alur. Kalau suasananya tentang tempat masuk ke latar tempat. Waalaikumsalam. Kalau suasananya tentang waktu, masuk ke latar waktu. Tapi kalau suasananya tentang interaksi antara tokoh-tokohnya, dia akan masuk ke alur. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanya, sekarang kita masuk ke penokohan. Penokohan itu menyangkut tentang tokoh yang ada di dalam sebuah cerita, ciri-ciri tokoh tersebut, dan juga sifat dari tokoh tersebut. Kemudian kalau alur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau alur, dia berkaitan dengan bagaimana sebuah cerita itu mengalir dari awal sampai ke akhir. Dari alur adalah cerita itu sendiri. Kalau latar, kalau tempat berarti adalah tempat di mana cerita itu terjadi, sedangkan kalau waktu adalah waktu di mana cerita itu terjadi. Kalau dikaitkan dengan cerita tentang Alqamah, penokohannya, siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut? Alqamah, istri Alqamah, ibu Alqamah, Nabi Muhammad SAW, Bilal, Suhaib, Ammar. Jadi ada 7 tokoh. Penokohannya bisa dilihat, ciri-ciri dan sifat bisa dilihat di bacaannya. Kemudian alurnya. Yang pertama terjadi apa pada cerita Alqamah? Alqamah sakit, kemudian Alqamah sakit sedang sakaratul maut, kemudian istrinya menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan? Istri Alqamah menghadap dulu bahwa Alqamah sakit dan sakaratul maut. Kemudian apa tindakan Rasulullah? Mengirimkan utusan. Siapa saja? Bilal, Suhaib, Ammar untuk ke rumah Alqamah. Kemudian 3 utusan ini ke rumah Alqamah dan kemudian melaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilaporkan? Bahwa Alqamah tidak bisa mengucap
kalimat tauhid. Apa tindakan Rasulullah SAW? Iya, Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Jawabannya? Ada. Siapa? Ibunya. Kemudian, alur berikutnya? Iya, jadi diutus seorang utusan untuk menemui Ibunda Alqamah. Kalau Ibu Alqamah masih kuat, diminta untuk datang ke Rasulullah. Tapi kalau sudah tidak kuat, Rasulullah yang akan mendatangi Ibunda Alqamah. Alur berikutnya. Ibu Alqamah masih kuat dan akhirnya beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya alurnya apa? Dan Ibu Alqamah datang kepada Rasulullah menunjukkan salam dan dijawab oleh Rasulullah serta mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan berjujurlah kepadaku jika kau berbohong maka wahyu akan turun kepadaku. Masya Allah, hafal ini sudah. Kemudian Rasulullah menanyakan bagaimana Alqamah. Jawaban ibunya, bagaimana Alqamah? Rajin ibadah, salatnya baik, puasanya baik, segala macam. Tetapi dia tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid. iya, kenapa? Ibunya tidak suka kepada Alqamah karena lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Kemudian Berarti inilah sebab karena Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid itu dari murkanya seorang ibu. Masya Allah. Jadi penyebab Alqamah tidak bisa mengucap kalimat tauhid adalah karena ibunya murka, tidak meridhoi Alqamah. Kemudian apa kata Rasulullah? Untuk mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Maka ibunya untuk Masya Allah. Ya, membakar Alqamah. Masya Allah. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Tindakan ibunya bagaimana? Setelah pembicaraan Rasulullah. Ya, ibunya tidak mau. Akhirnya meridhoi Alqamah. Setelah diridhoi oleh ibunya, Alqamah bisa mengucap kalimat tauhid dan akhirnya bisa menghembuskan nafas terakhir. Itu adalah alur dari cerita Alqamah. Masya Allah, kalian sudah bisa menyebutkan dari awal sampai akhir. Kemudian kita berbicara tentang latar. Tempatnya di mana cerita itu berlangsung? Di kota Madinah, tepatnya di rumah Alqamah dan rumah ibunya dan tempat Rasulullah. Di mana tempat Rasulullah? Ketika istri Alqamah datang, Rasulullah sedang bersama para sahabat. Kalau Rasulullah berkumpul dengan para sahabat berarti di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Karena para sahabat laki-laki. Tidak mungkin Rasulullah menerima para sahabat di rumah Aisyah. Makanya setting tempatnya, setting atau latar, ini istilah lainnya adalah setting, adalah di Madinah, di rumah Alqamah, di rumah ibunya, kemudian di Masjid Nabawi. Bagaimana dengan setting waktu?
Kapan cerita ini terjadi? Pada zaman Rasulullah SAW. Apakah pada pagi hari, siang hari, malam hari? Bisa pagi, bisa siang. Karena kalau malam hari, tidak mungkin Ibu Alqamah bisa menghadap Rasulullah. Ya kan? Saat itu belum ada listrik. Masih menggunakan penerangan pakai api. Walaupun di saat zaman Rasulullah saat maghrib itu seperti gelap gulita. Iya, begitu matahari terbenam, kondisi gelap gulita. Makanya bisa disimpulkan bahwa setting waktunya itu ketika matahari masih ada, bisa pagi maupun siang ataupun sore. Karena Ibu Alqamah yang perempuan dan sudah tua ternyata masih bisa mendatangi Rasulullah di Masjid Nabawi. Berarti masih terang. Nah, itu garis besar dari cerita Alqamah, baik dari segi penokohan, alurnya, maupun latarnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jangan ragu-ragu. Tidak ada? Berarti Ustadz bisa ngecek kalian paham atau tidak. Tokohnya siapa saja tadi? Alqamah, istrinya, ibunya, Bilal, Rasulullah, Suhaib, Ammar. Alurnya tadi yang panjang lebar. Sebenarnya pertanyaan yang ada di belakang kemarin yang kalian kumpulkan itu adalah pertanyaan tentang alur cerita dari cerita Alqamah. Jadi alur cerita dari awal sampai akhir. Latar tempatnya rumah Alqamah, rumah Ibu Alqamah dan Masjid Nabawi. Di kota mana itu? Madinah. Latar waktunya ketika matahari masih bersinar. Masya Allah. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita Alqamah? Ya, silakan. Jangan durhaka kepada orang tua. Alqamah durhaka kepada orang tua karena lebih mementingkan istri daripada orang tua. Ustadz yakin kalian tidak mementingkan istri karena belum punya istri. Tapi nanti ketika menikah, yang nomor satu adalah orang tua kalian. Ibu dan ayah. Istri ketika mengambil uang suami tanpa izin, membuka dompet suami, mengambil 10.000. Ketika itu tanpa seizin suami, berdosa ini istri. Tapi orang tua kita mengambil dompet kita seluruhnya tanpa izin, halal. Karena harta kita itu semuanya milik orang tua. Kenapa? Itu hukumnya. Tetapi saat ini orang lebih mementingkan istrinya, anaknya, daripada orang tuanya. Ada satu kisah lain yang serupa dengan cerita Alqamah. Salah seorang sahabat sedang mengerjakan sholat sunnah. Kemudian ibunya datang ke rumahnya, mengetuk pintu karena rumahnya dikunci. Dipanggil-panggil, dia tidak menjawab karena sedang sholat sunnah. Itu pun dia sudah durhaka kepada orang tua. Padahal sedang sholat. Kalian pernah nggak dipanggil ibu tidak menjawab? Pernah?
Kalau pernah bukan gini, tapi gini. Pernah. Alasannya apa? Main HP? Main game? Enggak, kenyataan kalian. Makan? Iya. Nah, makanya kalau alasannya tidak kuat, ini yang sholat sunnah pun berdosa. Apalagi yang cuma sekedar nonton TV, makan, dipanggil tidak menjawab, itu sudah masuk dalam kategori durhaka. Kecuali sedang sholat wajib. Ketika sholat sunnah, hukumnya sunnah. Berbakti kepada ibu, menjawab panggilan ibu, hukumnya wajib. Ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan ibadah wajib. Tetapi kalau sholatnya sholat wajib, karena sholat kewajiban kepada Allah, berbakti kepada orang tua, wajib kepada orang tua, kedudukannya lebih tinggi wajib kepada Allah. Wajib kepada Allah, kepada Rasulullah, baru kepada orang tua. Maka hukumnya tidak apa-apa kita tidak menjawab, karena kita sedang sholat wajib. Kalau sholat sunnah harus menjawab, karena ibadah sunnah tidak boleh mengalahkan ibadah wajib. Sholatnya dibatalkan, membukakan pintu, setelah ibu masuk, sholat lagi. Nggak masalah. Tuh. Bahkan ketika di zaman Rasulullah, karena kewajiban kepada Rasulullah lebih tinggi derajatnya daripada panggilan kepada orang tua. Kalau seorang sahabat dipanggil Rasulullah dan dipanggil orang tuanya, yang harus dia penuhi adalah panggilan Rasulullah lebih dulu, bukan orang tuanya. Kalau orang zaman sekarang dipanggil bosnya dengan dipanggil ibunya, yang mana yang didahulukan? Harusnya yang dipanggil ibunya, tapi sekarang banyak lebih mengutamakan panggilan bosnya. Alasannya takut dipecat. Tuh. Makanya kalian nanti jangan sampai seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita mulai dengan membaca cerita Alqamah. Maju satu-satu, bercerita ke teman-temannya, dan ingat tentang berbicara di depan umum yang sudah Ustadz sampaikan. Pertama, berdirinya tegak, kaki sedikit terbuka, suaranya bagaimana? Suara lantang, artikulasi jelas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Intonasi juga yang bagus. Kemudian satu lagi Ustadz tambahkan, pandangan mata harus melihat ke penontonnya. Coba bayangkan, kalau Ustadz mengajar, tetapi sepanjang mengajar, Ustadz melakukan hal yang seperti ini. Atau ketika mengajar, Ustadz tidak memperhatikan kalian sama sekali. Apa yang terjadi? Nggak enak lihatnya. Seolah-olah tidak berbicara dengan kalian. Akhirnya nanti kalian ngomong sendiri, main-main sendiri. Makanya melihat ke mata penonton, dalam hal ini mata teman-teman kalian, sangat penting ketika berbicara di depan umum. Bacaan ini Ustadz bagi jadi dua, jadi kalian tidak perlu membaca seluruhnya, cukup separuh pertama dan separuh kedua. Batasnya sampai ke ini, berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Bagian pertama sampai ke situ. Kemudian ada ralat di bagian kedua,
kalimat terakhir, murka Allah juga berada pada ridho ibu. Itu ridhonya dicoret diganti murka. Murka Allah juga berada pada murka ibu. Kalimat terakhir paling bawah. Murka Allah juga berada pada ridhonya dicoret diganti murka. Ada yang namanya ridho di sini? Nah, ridho yang ini jangan dicoret. Tapi yang dicoret yang ada di kertas. Dicoret diganti murka. Baik? Ya, sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Sebelumnya, Ustadz kasih contoh dulu yang separuh. Ustadz minta izin membuka face shield karena kalau ada ini tidak jelas tulisannya. Ya, perhatikan. Kisah Alqamah, kesulitan mengucapkan la ilaha illallah karena pentingkan istri dibanding ibu. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Karena lagi azan, Ustadz tunda dulu, kita dengarkan azan. Ya, Ustadz lanjutkan. Ustadz ulangi ya. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu mendengar kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan menuntunnya mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun lisan Alqamah keluh dan tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bertanya, adakah di antara kedua orang tuanya masih hidup? Disampaikan kepada beliau, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta, temui ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuinya. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemui Ibu Alqamah. Setiba di hadapan beliau, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Ibunda Alqamah berkata, biarlah aku sendiri yang akan menemui Rasulullah. Aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, Ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, insya Allah akan turun wahyu kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ibu Alqamah menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibu yang membuat Alqamah kesulitan mengucap syahadat. Ungkap Rasulullah SAW. Bisa? Kalimat tidak harus sama persis dengan yang ada di teks, tetapi intinya harus sama. Dan kenapa tadi Ustadz ketika membaca bagian Rasulullah, Ustadz menyaringkan suara. Ketika bagian yang lain, Ustadz lemahkan suara. Ada yang tahu? Agar lebih mendalami karakternya. Bisa, tapi bukan itu. Ya. Soalnya pada zaman Rasulullah dilarang untuk bersuara tinggi ketika berbicara pada Rasulullah. Masya Allah, itu jawabannya. Jadi ada hadis yang melarang kita atau umat Rasulullah SAW untuk berbicara lebih nyaring, meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Itu ada dalilnya. Makanya para sahabat tidak pernah meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Makanya tadi Ustadz juga ketika suara Rasulullah Ustadz lantangkan, ketika bukan Ustadz agak lemahkan. Oke?
Siapa yang siap maju ke depan, kemudian membaca bagian pertama. Jangan kalah sama kelas yang lain, Masya Allah. Karena yang lain tadi banyak sekali yang berani maju. Ustadz kasih nilai. Teksnya silakan dibawa. Ya. Boleh, tapi tidak boleh membaca terus-terusan. Perhatikan juga teknik berbicara di depan umum seperti yang sudah Ustadz ajarkan. Silakan supaya orang tua kalian bisa melihat, maskernya bisa dibuka. Absennya nomor berapa? Nomor 3, Adam Zaid. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ustaz lihat dulu. Mungkin agak kesini juga. Ya, silakan. Kisah karena kesulitan ucapkan dari Allah karena pendidikan istri. Dikisahkan saat Al-Qamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakarat maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjemput Al-Qamah dan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun lisannya berlupa, tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepada beliau, ada wahai Rasulullah, ibunya. Dia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta temui-lah ibunya. Disampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah SAW. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah SAW yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Tiba di hadapan ibunda Al-Qamah. Sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Al-Qamah. Dengan kerepotannya, ibunda Al-Qamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Al-Qamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Yang menjawab, wahai Rasulullah, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu padanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan berharap kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat bacaan dalam mengucapkan syahadat. Ungkap Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, nanti giliran. Yang lain ya, berbicaranya nanti usahakan keras. Kemudian teksnya jangan sampai menutupi wajah, supaya wajahnya kelihatan. Nomor absennya berapa? 2 terakhir. Rifki Andika, nomor 22.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan kisah Alqamah yang kesulitan mengucapkan la ilaha illallah. Rifki, bagian kedua. Ya. Dari kemudian. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." Kata ibunda Alqamah, "Untuk apa ya Rasulullah?" Aku akan membakar Alqamah," ucap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, dia itu anakku. Hatiku tetap tidak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri," tajuk ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin mengampuninya, maka ridhoi Dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," kata Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhai anakku Alqamah," ikrar sang ibunda. Kali ini Rasulullah SAW kembali memerintahkan Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tanpa pikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Setelah ibundanya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir." Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Nabi memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, Rasulullah SAW mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, Baginda SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibunya, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, sedangkan murka Allah berada di murka ibu. Masya Allah, jazakallah khairan, mumtaz. Rendra? Habis Rendra? Ya. Ya. Rendra ini terus. Ya. Habis. Waalaikumsalam Rendra. Depan, kemudian baru. Waalaikumsalam. Sebentar Rendra nomor 3 dari nomor 21. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengisahkan kisah Alqamah kesulitan mengucapkan la ilaha illallah karena pentingkan istri dibanding ibu. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan seperti sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah.
dan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Sampaikan kepada beliau, ada wahai Rasulullah. Ibunya, ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan kepadaku? Bagaimana keadaan anakku? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas, bagaimana keadaan kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Ungkap Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, berikutnya nomor absen berapa? Setelah namanya siapa? Farid nomor 13 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda akan lanjutkan kisah Rendra, yaitu kelanjutan dan kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Lanjut ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku. Sholat, puasa, sedekah, Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih buka kepadanya. Kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikhlas sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali menyintahkan Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu padaku. Tapi berpikir panjang bila menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibudalah yang buat lisan Alqamah tahan mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan napas terakhir, kesial kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertaziah. Nabi memintakan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, ia mensalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpikir
berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa saja yang meninggalkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan kalian kecuali ia bertobat kepada Allah, membaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Masya Allah, jazakallah khairan. Maka berikutnya tadi. Ya. Nomor absen berapa? Setelah sebelum nomor 8 Muhammad Akbar Dwi Cahyo. Ya. Ardan. Muhammad Ardan Mahendra Dewa nomor 10. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cerita yang berjudul Kisah kaum yang kesulitan mengucapkan la ilaha illallah karena mematikan istri daripada ibu. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW mengutus Ammar, Bilal dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan menuntunnya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya belum tak puasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepada beliau, ada wahai Rasulullah, yaitu adalah ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah. Dan Rasulullah akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan Bunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Dan Ibunda Alqamah pun berkata, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya. Dengan bantuan tongkatnya, Ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi. Setibanya ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai Ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika engkau berbohong, wahai Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Ia pun menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Lantas, aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti sang ibu membuat Alqamah terlarang mengucap syahadat ungkap Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakallah khairan, tuntas. Ya, Rozan. Nomor absen setelah Raihan Akram 18. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Selain Bunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk Ibunda Alqamah. Wahai Ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Kata Rasulullah SAW panjang lebar.
Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintah Bilal. Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju ke rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Nabi memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, ia mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilan kecuali ia bertaubat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, mumtaz. Ya Pak, ya silakan. Nomor absen berapa? Terakhir. Syafiq Abimanyu. Silakan Syafiq. Kisah Alqamah kesulitan mengucapkan la ilaha illallah karena pentingkan istri dibanding ibu. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepada beliau, ada wahai Rasulullah, ibunya, ia sudah sepuh. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas, bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat. Masya Allah. Jazakallah khairan. Mumtaz. Ya, silakan. Setelah ini baru nomor absen? Dio. Nomor 5 ya.
Nomor absen dihafal. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasulullah?" "Selain Alqamah. Aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, yaitu anakku. Hatiku tak tega melihat membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri." Tajuk Ibunda Alqamah. "Wahai Ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin mengampuni, Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak dengan umatnya selama engkau masih murka kepadanya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar, "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridai anakku Alqamah." Ikrar sang ibunya. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu Ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat." Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapnya. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakziah. Nabi memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat, ia mensalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilan kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha menjaga ridhonya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, dan muka Allah juga berada pada muka ibu." Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, nomor absen. Setelah itu nanti ya. Hah? Habis? Muhammad Ashifa Elham. Nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Alqamah kesulitan ucapan la ilaha illallah karena pentingkan istri bandingan ibu. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suami sakit kritis dan seperti sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Amr, Bilal, dan Suhaib untuk menjenguk Alqamah dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya selalu tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya, "Apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup?" Disampaikan kepada beliau, "Ada wahai Rasul." Ibunya ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta, "Temuilah ibunya, sampaikan jika engkau masih kuat datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah, dan Rasulullah yang akan menemuimu." Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, "Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya," jawab ibunda Alqamah. Dengan lewat tongkatnya, ibunda Alqamah berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika wahyu Allah akan turun kepadaku, bagaimana keadaan anakmu?" Ia menjawab, "Wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah." Bagaimana keadaanmu kepadanya?" Bisa Rasulullah SAW. "Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku." Berarti bukan saat ibunda yang membuat Alqamah terhalang
Jazakallah khairan. Siapa tadi yang berikutnya? Ya, silakan lagi. Nomor absen 7, Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" "Selain ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah." "Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tampak tega melihatmu membakar tubuhnya. Apalagi dilakukan di depan mataku sendiri." Rajuk ibunda Alqamah. "Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah. Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya," kata Rasulullah SAW panjang lebar. "Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah." Ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintah Bilal, "Hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku." Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, "Wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya." Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Bersiar kabar kematiannya, Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Nabi memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, ia mensalati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhanya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Ya, Masya Allah, jazakallah khairan. Mumtaz. Ini waktunya gak cukup kalau kita lanjutkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang belum. Jadi gilirannya insya Allah pekan depan. Tapi dari yang sudah maju, Masya Allah, kalian bisa melakukannya dengan sangat baik. Suaranya sudah cukup lantang. Hanya ada beberapa yang perlu diperbaiki, seperti masih ada yang matanya terpaku pada teks. Harusnya melihat ke penonton. Kemudian mengangkat kertas, jangan sampai menutupi wajah kita, tapi harus rendah supaya orang bisa melihat. Kalau tidak bisa membaca, jangan jauh-jauh, tapi didekatkan. Makanya kemarin Ustadz berpesan ke Ustadz, bukan, Irwan atau Ustadz Abdullah? Ustadz, yang menggantikan Ustadz pekan lalu siapa? Jangan-jangan dua-duanya masuk. Ya, siapapun, karena memang hari Senin yang piket adalah Ustadz Irwan. Tapi pekan lalu Ustadz Irwan dibantu sama Ustadz Abdullah. Jadi ada kelas yang menggantikan Ustadz Irwan, ada juga yang menggantikan Ustadz Abdullah. Nah, Ustadz sudah berpesan ke Ustadz Irwan maupun Ustadz Abdullah supaya kalian mempelajari ini, dibaca berulang-ulang.
Kalau bisa hafal, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa hafal, harus mencoba memahami ini, alur cerita dari kisah Alqamah. Kalau kita sudah paham alurnya, tanpa membaca, kita sudah bisa bercerita ke orang lain. Kalau kesulitan menghafal, pahami alurnya. Kalaupun sudah hafal, ketika menyampaikan jangan sampai bercerita seperti menghafal. Misalkan dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan untuk menghadap ke Rasulullah SAW. Itu karena menghafal dan tidak ingin lupa hafalannya. Itu bukan bercerita. Kalau bercerita, berkomunikasi antara kita sebagai pencerita dan orang yang diceritai. Pada intinya, orang yang diceritai harus paham tentang cerita kita. Makanya kita usahakan suaranya lantang, artikulasinya jelas, tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, orang bingung menangkapnya. Tidak terlalu lambat. Kalau lambat, yang mendengarkan mengantuk. Tapi kadang cepat, kadang lambat, tapi kadang juga dalam kecepatan yang normal. Suara kadang keras, kadang pelan. Kalau kita lihat pada mengantuk semua, suara kita nyaringkan. Tapi kalau semua sudah memperhatikan, kita bisa bersuara pelan dan lambat. Jadi sebagai tukang cerita, kita harus bisa melihat tanggapan respon dari hadirin yang ada. Kalau hadirinnya ngantuk, nyaringkan suara. Kalau mereka sudah mengikuti semua, kita bisa pelankan. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan? Berarti suara nyaring membuat orang ngantuk. Suara nyaring itu membangunkan orang tidur. Jangankan yang mengantuk, yang tidur aja bisa bangun. Tuh. Waktu ini, ketika Rasulullah berpidato, kita tidak masalah menaikkan suara. Wahai kaum muhajirin dan ansor. Tuh kan, langsung pada. Yang tadinya gini. Itu salah satu cara, teknik berbicara di depan umum. Baik, karena waktunya juga sudah hampir selesai, Ustadz cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita insya Allah bertemu lagi pekan depan yang belum kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.